betul. Ini kira-kira yang bisa menumbuhkan apa sih gitu? Atau mungkin juga ada saudara-saudara kita yang sudah kepalang, saya karena negaranya sudah begini, saya udah tidak cinta lagi lah dengan Indonesia, begitu ya? Ya, betul. Gimana itu yang kalau punya pikiran seperti itu? Ya. Memang 5 tahun terakhir yang namanya nasionalisme ini sempat diangkat, sempat dikaji, sempat ditinjau lagi dengan tema besarnya, apakah bangsa ini masih punya nasionalisme? Itu sempat beredar, sempat berkembang. Nah, seperti di awal tadi saya katakan, kalau saya boleh mengatakan apa adanya, sebetulnya orang-orang yang korup itu tidak ada nasionalismenya sama sekali. Karena dengan akibat korupsinya, itu negara yang dirugikan. Padahal di pihak lain, kalau kita kembalikan ke kamus agama, hubbul waton minal iman. Ya. Mencintai tanah air, itu adalah sebagian daripada iman. Artinya, orang yang merusak tanah air, salah satu kadar keimanannya sudah hilang dari sanubarinya. Nah, untuk bisa menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air, memang ini memerlukan proses yang panjang. Ya. Terpaksa kita harus buka kembali sejarah orang tua, bagaimana tingkah laku, sejarah sepak terjang yang telah kita lakukan oleh orang tua dalam keadaan yang sangat terbatas. Waktu itu kan sangat terbatas, Mbak Devi. Segalanya sangat terbatas, tapi mereka masih menunjukkan tingkat pengorbanan yang sedemikian rupa tinggi. Yang punya ayam dikorbankan ayam, yang punya ini dikorbankan ini. Semuanya untuk kemerdekaan. Namun setelah merdeka, kenyataan yang kita lihat sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Sebetulnya kan begini, Pak Kiai, salah satu hal yang mendorong kita lebih mencintai tanah air kita ini adalah figur-figur pemimpin yang baik. Betul. Kalau sekarang kita melihat, ya ini mungkin sebagian sajalah oknum-oknum dari pemimpin kita yang tidak baik itu yang melunturkan juga begitu kan. Ini bagaimana sebaiknya tindakan kaum muslim sendiri melihat pemimpin yang seperti itu? Gitu. Oleh karena itu, para pengamat menyebutkan bangsa Indonesia sekarang ini sedang krisis kepemimpinan. Sangat sedikit pemimpin yang bisa kita contoh, bisa kita jadikan teladan, bisa kita jadikan panutan. Padahal maaf ya Pak Kiai ya, betul. Pemimpin sendiri juga muslim kan? Sebagian besar muslim malah. Betul. Nah, ini tentunya sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita kaum muslimin, yang lalu nampaknya kita tidak banyak berharap. Ya. Artinya, masa yang akan datang, kita harus mampu mempersiapkan generasi-generasi pelanjut yang sangat didambakan oleh kaum muslimin Indonesia. Ya. Artinya pemimpin-pemimpin yang bisa hidup sederhana, pemimpin-pemimpin yang konsekuen antara ucapan dan kelakuannya, pemimpin-pemimpin yang betul-betul memperjuangkan rakyat, tidak hanya sekedar memperjuangkan dirinya sendiri. Gitu kan. Sekarang ini kan lebih banyak memperjuangkan dirinya sendiri. Oke, susah sekarang nyarinya. Nah itu. Tapi itu harus. Ya. Harus, artinya saya tetap optimis bahwa pada masa yang akan datang, baik Ormas maupun Orpol Islam akan mempersiapkan generasi-generasi yang diharapkan seperti yang termaktub dalam kitab suci kita. Amin, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Baik pemirsa, seperti biasa ya, kami akan buka line telepon untuk Anda. Silahkan yang ingin bertanya lebih jelas lagi mengenai perjuangan dan pengorbanan sebagai bukti pengabdian ini, silahkan 5406677 bagi Anda yang tinggal di Kota Bandung, dan 02254088877. Ada Dr. Andus Kiai Haji Habib Syarif M. Al-Aidarus yang akan insya Allah akan menjawab berbagai pertanyaan Anda ya. Silahkan yang akan menelpon, kita akan terima teleponnya ya. Ya Pak Kiai, ini perjuangan dan pengorbanan bukti pengabdian, pengabdian yang paling ini ya, yang paling bisa kita lakukan, yang paling sedikit lah gitu untuk negara ini apa sih sebetulnya begitu? Karena kan begini, apa sih yang sudah kau berikan untuk negerimu? Kadang-kadang begitu kalau kita memberikan kritik sedikit aja. Sebelumnya terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Pak? Ini Pak Haji Zainal Mutakin dari Cicalengka. Alhamdulillah Pak Haji Zainal Mutakin, mangga Pak. Udah kangen ini menyampaikan salam silaturahmi kepada Pak Ajengan. Iya. Udah lama nggak ketemu. Iya Pak. Bagaimana, sehat-sehat aja Pak? Alhamdulillah Pak Kiai Zainal. Ya. Nelpon beberapa kali tapi nggak nyampe. Oh iya. Bukan ke pesantren. Oh begitu, iya. Mungkin sibuk ya.
Ya. begini, Ya. bagaimana menurut pandangan Islam dari kalangan Islam yang sekarang berbondong-bondong menuju ke Libanon, sedangkan kalau Israel persenjataan yang begitu lengkap, ini kita berangkat ke sana dengan tangan kosong gitu. Jadi baik berangkat ke situ atau hartanya itu tadi udah dijelaskan juga, tapi jadi untuk menghimbau kepada teman-teman se-Islam gitulah, apakah lebih baik berangkat ke sana atau apa itu hartanya itu dimanfaatkan di dalam negeri yang lebih bermanfaat itu. Cuma itu aja lah. Mangga, Pak Pokoknya Haji. udah kangen ini sama Pak Kiai ini. Mangga. Kebetulan sama-sama pada waktu umroh. Oh iya, alhamdulillah ya. Makasih, Ya, makasih. mangga Pak Haji Zainal. Ya, terima kasih banyak. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Pak? Dari Pak Tatang di Garut nih. Pak Tatang di Garut. Pak Mangga. Tatang, iya. Oh iya, mangga Pak. Sumun kayak pakai Sunda aja boleh kan? Oh mangga Pak. Pada Tumaros. Kujalaran Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupina Kiai ti pribados hapun Mangga, anu kasuhun. Kujalaran dina waktos ieu subhanallahnya ningadina mengisi kemerdekaan Rupina anu sakumaha anu katingalku pribados anu awam. Parantos kalintang tebih tina maksad perjuangan para kesubuhan orang sadayana Rupina. Terutama yang manut saketna dina perkawis malam 17 Agustus. Apan saya nama Rupina sujud syukur sadayana, doa bersama sadayana berjamaah di masjid dan di musola dan lain-lain. Tapi nuka tinggal, subhanallah, bahkan Rupina sanes syukuran, kupuran. Manawi tangtos Rupina di Indonesia ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos sering diselungsurkeun musibah ku Allah Subhanahu wa taala. Ku jalaran eta parantos tebih tina maksad sareng tujuan para sepuh-sepuh urang sadayana para suhada. Margi para suhada nu katinggal diantawisna nguping tina saneskan tina sawisna keterangan anu sakitu ngorbankeun jiwa sareng ragana. Namun ku waktos ayeuna innalillahi tahrupina ieu mah kanggo pribados ayeuna ka pertaorsan ka tarasa ajengan kumaha saena kanggo ngaluruskeun ieu dina perkawis ieu. Oge sakantana hapunten sanes melenceng tina pertarosan rutina kanggo membantu ka Palestina rutinanya. Hapunten kasuhun upami teu lepat nguping keterangan ti para ulama ti payun sok ngayakeun kunut nazilah. Ya. Ditujukeun sareng oge ngaosna teh ngaos ayat Al-Qur'an upami teu lepat surat Al-Fil. Rupina eta rupina. Mangga. Hapunten nur kasuhun, ngahaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Pak Haji Zainal Mutakin dulu ya, Pak Kiai ya. Ini ya, nah ini kembali pandangan Islam terhadap niat kita orang Indonesia yang akan ingin berangkat ke Libanon. Bagaimana? Jadi ada beberapa hal Pak Zainal. Yang pertama, tetap kita hargai niat tersebut itu sebagai niat yang mulia. Kalaupun pada akhirnya bisa berangkat dan sebagainya, alhamdulillah. Tetapi tentu saja kita tetap titip. Jadi jangan sampai sia-sia. Walaupun bagaimana, sebelum berangkat, persiapkanlah dengan matang. Walaupun bagaimana yang namanya tentara itu ada latihan, ada dan sebagainya, dan sebagainya. Insya Allah, kalau semuanya ini pasti Allah akan memberikan jalan. Yang kedua, apabila itu tidak memungkinkan untuk berangkat dan sebagainya, karena persiapan dan sebagainya, tidak akan mengurangi makna sebuah perjuangan, sebuah jihad, apabila itu bisa dialihkan ke yang lain-lain, yang itu bisa dilakukan di tanah air. Seperti apakah kita bangun masjid-masjid yang rusak di Pangandaran atau di Jogja dan sebagainya, kita dirikan kembali pesantren dan sebagainya. Itu saya kira sama. Ya. Atau alternatif yang ketiga, uangnya kumpulkan, mungkin kita sumbangkan ke sana. Itu mungkin lebih meringankan. Karena kita lihat orang-orang Libanon maupun orang-orang Palestina nampaknya sudah mulai banyak yang memerlukan dana. Ya. Sekira ini tetap jihad. Atau mungkin kita belikan senjata. Tapi apakah mungkin kita beli senjata? Ya. Karena sementara ini kita belum dengar sumbangan itu diwujudkan dalam bentuk untuk membeli senjata. Ya.
bisa dengan memberikan makanan dan sebagainya dan sebagainya. Atau mungkin yang keempat, dengan kita bisa menempatkan dalam posisi sebagai sukarelawan, tidak sebagai pejuang. Kemanusiaannya, sisi kemanusiaannya itu sama saya kira jihad. Nah, oleh karena itu 4 alternatif ini kita persilahkan kepada kawan-kawan, ya. Kalau memungkinkan silahkan. Tapi kalau saya melihat, saya lebih cenderung kepada 3 alternatif yang di bawahnya. Itu mungkin Pak Zainal jawaban yang bisa kita sampaikan. Baik ya, Pak Zainal Mutakin tadi. Pak Tatang di Garut. Ya. Nah, Baik. malam 17-an teh Pak. Saurna teh. Leres Banyak Pak yang Tatang. kufur. Orang ngaraos prihatin. Kemargi kita ari sepuh mah sok nyaros teh kieu, lahir kudu dipikir, batin kudu dipingpin. Lahir tong fakir, batin tong miskin. Lahir tong mungkir, batin tong dianggap lain. Nah, nampaknya bangsa kita sekarang ini lebih banyak menitik beratkan ke persoalan lahirnya. Persoalan batin agak dikesampingkan. Sehingga 17 Agustus lebih banyak nuansa hura-huranya. Hura-hura daripada ini. Walaupun dengan tidak mengecilkan arti, 10 tahun terakhir ini kita melihat di masyarakat Pak Tatang, setiap malam 17 ada acara syukuran yang diisi dengan pengajian dan sebagainya dan sebagainya. Nah, memang jarak kemerdekaan dengan kesini di dalamnya terjadi sebuah proses perubahan yang sangat ini. Ini menjadi kewajiban kita bersama tentunya Pak Tatang untuk meluruskan. Kalau itu misalnya dikaitkan dengan terjadinya bencana musibah, saya kira itu juga tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Dengan kata lain, setiap momentum yang ada, bagaimana kita isi dan kita warnai dengan ajaran agama. Kita isi dengan ibadah dan sebagainya dan sebagainya. Biarlah mungkin yang lalu terjadi kehilafan di kalangan masyarakat. Mari kita luruskan dengan cara yang bijaksana. Misalnya tadi ada kunut nazilah. Memang cara-cara orang tua kita seperti itu, apakah itu dilaksanakan ba'da maghrib, apakah itu dilaksanakan di sholat Jumat dan sebagainya. Kunut nazilah adalah sebuah kunut yang telah diajarkan oleh Rasulullah dalam suasana-suasana genting. Tentu saja kunut yang akan dibacakan nanti sebagai permohonan doa dari bangsa Indonesia kepada Allah agar supaya saudara-saudara kita yang di Palestina dan di Lebanon diberikan kekuatan. Bukan hanya sekedar kekuatan fisik, tetapi yang lebih jauh adalah kekuatan batin. Nah, kalau di lingkungan pesantren memang surat Al-Fil itu ada amalannya tersendiri. Ini hanya bisa difahami oleh orang-orang pesantren. Alam taro kaifa fa'al dan seterusnya dan seterusnya. Itu biasanya dengan puasa dan sebagainya. Karena saya pernah pesantren, artinya sedikit banyak tahu tentang Al-Fil. Tapi itu mungkin bisa dilakukan oleh para kiai saja. Baik. Tidak harus dimasyarakatkan. Dengan doa biasa pun kita bisa dengan doa biasa, ya? insya Allah dengan doa Baik, biasa. kita terima telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Bapak? Dari Haji Sobandi. Pak Haji Sobandi, mangga Iya. Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus terang Pak Kiai, Ya. saya ikut merasa prihatin juga dengan kondisi keadaan saudara-saudara kami di Palestina. Ketika mendengar berita begitu biadabnya masyarakat Yahudi terhadap Muslim Palestina, hati saya merasa terbakar, Pak Kiai. Ya. Namun karena Muslim ini kalbunian bagaikan satu bangunan, Betul. sementara kemampuan saya dari sisi materi memang tidak ada. Tapi ada satu katakanlah potensi batin, katakanlah kebatinan yang saya miliki yang ingin saya manfaatkan di sana. Nah, ini bagaimana hukumnya Pak Kiai? Ya. Untuk saya pribadi. Kemudian tolong juga nasihat dari Pak Kiai sendiri kalau saya ini jadi berangkat ke sana Pak Kiai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Sobandi ya. Di belakang Pak Haji Sobandi kalau ada? Ya, ada lagi ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo? Tidak ada ya? Oh ya, dibahas saja dulu silakan. Ya. Pakai. Pak Haji Sobandi, saya sama. Apa yang Bapak prihatinkan juga menjadi keprihatinan kami. Ya. Bagaimana kita tidak terenyuh
hampir melihat setiap malam di TV, beberapa TV